Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Doni. Kali ini Pak Doni akan menjelaskan tentang dampak dan cara menyikapi adanya globalisasi. Nah, globalisasi sendiri yang kemarin sudah Pak Doni sampaikan berasal dari kata global, artinya dunia. Sedangkan globalisasi sendiri adalah mendunia. Nah, yang pertama adalah dampak positif adanya globalisasi. Masyarakat akan semakin maju di sini. Seperti yang kita rasakan, globalisasi menyebabkan masyarakat dengan mudah menerima berbagai teknologi. Ya, teknologi di sini adalah teknologi baru dari negara lain. Nah, perkembangan teknologi semakin luas sehingga seluruh sampai mendunia ya. Contohnya mobil, motor, barang elektronik semakin mudah didapatkan. Perkembangan teknologi di suatu tempat dengan mudah segera ditiru. Nah, itu membuat kita sebagai masyarakat akan semakin lebih maju. Nah, penemuan perkembangan teknologi menyebabkan kemajuan pada kehidupan masyarakat. Nah, dengan adanya globalisasi di sini dampak positif yang kedua adalah semangat kerja masyarakat. Salah satu akibat dari globalisasi adalah persaingan yang cepat. Kita cepat saja kurang, harus punya percepatan. Kita harus berjuang untuk sejajar dengan negara maju. Masyarakat tetap bertahan pada era global, tapi yang lebih maju. Persaingan tersebut harus kita hadapi dengan semangat dan belajar tentunya. Nah, untuk saingan kalian di sini sangat luas, tingkatnya dunia. Kita harus mengimbangi. Dengan apa? Ya kita banyak belajar. Kita tidak berpangku tangan tentunya. Lanjutnya, ruang sosial semakin terbuka dengan adanya globalisasi, ya berkat adanya teknologi di sini, komunikasi dengan mudah, sangat mudah. Nah, ini dampak positifnya. Dengan adanya fasilitas ya, seperti video call, email, chatting. Nah, seperti yang kita lihat di sini, kita tidak perlu pergi jauh ya, ke tempat yang jauh, tempat saudara yang jauh, kita hanya bisa. Nah, sekarang sangat bermanfaat dalam musim pandemi saat ini. Kita bisa telekonferensi, video call dengan keluarga yang jauh. Guru dengan murid, dengan via Zoom. Nah, seperti ini. Pertemuan satu kelas ya dengan via Zoom. Dampak positif yang lainnya adalah pertukaran budaya. Globalisasi menyebabkan budaya asing mudah sekali masuk ke negara kita. Tapi di sisi baiknya, jika kita juga bisa promosi ke negara lain. Bisa kita lihat di sekeliling kita ya di sini. Dahulu mungkin kita tidak pernah mengenal musik. Akan tapi sekarang konsernya dapat kita nikmati melalui televisi. Bisa kita tiru, yang baik-baik saja tentunya. Bisa kita lihat di sini, contohnya adalah ini wayang. Ini dalang dari Solo, dari SD Al Islam. Nah, dia bisa mendunia. Bisa kita jumpai di sini. Pasar semakin luas. Nah, globalisasi ekonomi ya tentunya di sini. Persaingan kita itu tidak hanya di ASEAN, tapi tingkat dunia. Nah, kita bisa ekspor ke negara lain. Nah, tentunya diimbangi dengan produk yang sangat baik di sini. Produk yang maksimal. Jadi di pasar dunia itu bisa diterima dengan baik. Nah, dari dampak positif tadi juga ada dampak negatifnya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Globalisasi yang kini melanda dunia ternyata memberi pengaruh positif masyarakat. Nah, di sini adalah pengaruh negatifnya ya. Yang pertama adalah membanjirnya produk luar negeri. Bisa kita lihat. Ini makanan dan ini transportasi.
Banyak sekali. Bisa kita lihat di sini. Nah, negara kita bisa nggak membuat mobil? Bisa. Ada kemauan, niat, kita bisa. Pemerintah siap di sini ya. Jika kalian pintar, seperti presiden kita yang dulu ya, B.J. Habibie, dia bisa membuat pesawat. Nggak hanya mobil loh, pesawat. Nah, dampak negatif selanjutnya adalah ketergantungan terhadap negara-negara maju. Di sini bisa kalian lihat antara negara maju dan negara berkembang. Negara kita itu masih berkembang. Nah, kita kalah dengan negara maju. Negara berkembang termasuk kita ya, belum siap menghadapi globalisasi. Sarana dan prasarana ekonomi kita masih kurang. Oleh karena itu, negara berkembang akan berlomba-lomba mencari pinjaman. Nah, ini yang bahaya, mencari pinjaman di sini. Akibatnya apa? Negara maju yang memberi pinjaman mengelola sumber daya alam kita. Nah, ini tugas kita supaya kita bisa mengelola sumber daya alam sendiri. Bisa kita. Lapangan kerja semakin sempit. Nah, globalisasi di sini menyebabkan banyak tenaga asing yang masuk ke dalam negeri kita. Akibatnya apa? Ya, negara kita banyak yang pengangguran di sini. Mereka datang sebagai tenaga ahli, menguasai berbagai bidang kehidupan. Hal tersebut jelas mengurangi kesempatan kerja bagi orang-orang di negara kita. Nah, ini dampak yang sangat kita rasakan. Mungkin kalian sering ya mendengar isu mengenai kerusakan lingkungan. Isu kerusakan lingkungan yang akhir-akhir ini dibahas tentang pemanasan global, penebangan pohon. Nah, seperti yang kita lihat di TV itu ya, kasus-kasus. Nah, bisa kita lihat di sini. Jika lahan seperti ini terus lama-lama ya jadi pemanasan global, efeknya siapa saja ya, berdampak ke semua orang di sini. Bisa kita lihat di sini, tambang-tambang semakin banyak. Nah, untuk mengembalikan tanah yang subur, kalau sudah seperti ini sulit. Tapi bisa, dengan cara apa? Reklamasi tanah. Tanah-tanah yang subur ditaruh di atasnya sedikit demi sedikit. Nah, tapi kalau sudah seperti ini sudah sangat sulit. Ini adalah dampak daripada globalisasi. Nah, nilai tradisi juga semakin hilang. Sekarang kalau kita lihat ya di sekeliling kita, orang banyak bermain handphone. Nah, dampaknya apa? Dampak negatifnya ya mata kita semakin minus dan lain-lain di sini. Kalau permainan zaman dahulu sehat di sini. Nah, sikap yang harus kita terapkan terhadap adanya globalisasi ya. Sikap terhadap perubahan sosial. Yang pertama, mengurangi penggunaan smartphone. Jelas, kita kurangi saja. Boleh bermain, boleh, tapi harus dibatasi di sini. Gemar mengunjungi kerabat, gemar melakukan kegiatan kemasyarakatan. Contohnya apa? Kerja bakti di sini. Sikap perubahan budaya di sini ya, yang harus kita terapkan adalah menjauhi gaya hidup konsumtif. Konsumtif itu apa? Konsumtif itu pemakai, ya, menggunakan. Cinta budaya pada bangsa sendiri ya di sini kita harus senang dengan adanya produk lokal. Di sini kalau kalian lihat ada ayam bakar dengan fried chicken. Dari harga sendiri saya yakin lebih murah ayam bakar. Rasanya pun jauh. Di sini banyak rempah-rempah, sedangkan fried chicken kita tahu
Mungkin rasanya hanya asin, gurih, tapi sedangkan di sini ayam bakar ini akan lebih nikmat. Rempah-rempahnya terasa. Nah, sikap perubahan budaya yang harus kita lakukan adalah meniru budaya bangsa lain yang baik-baik saja. Yang baik diambil, yang jelek tinggalkan, jangan dipakai seperti itu. Sekian yang bisa Pak Doni sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan kita sehat semuanya. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.